Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya ingin melengkapi satu tugas sejarah Indonesia yang ditugaskan oleh Ibu Nur Ajijah Fauzia, SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rikrik Subagja. Di sini saya sebagai moderator. Dan pemateri 1 Fitri, pemateri 2 Sawadaya Putri Susanto, pemateri 3 Tati, pemateri 4 Herdiansah, dan yang terakhir pemateri 5 Nurrohmah. Dipersilakan kepada pemateri 1 untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan waktu untuk menyampaikan materi mengenai revolusi hijau di Indonesia. Penerapan revolusi hijau di Indonesia terjadi pada masa Orde Baru. Pada tahun 1970 hingga 1980, pemerintahan Orde Baru mengadakan investasi besar-besaran terhadap sektor pertanian. Pemerintahan Orde Baru juga membangun dan mengembangkan program-program modernisasi pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian di Indonesia. Dalam buku Petani dan Pengusaha 1999 karya Nur Fauzi, terdapat 4 pokok usaha yang dapat dilakukan untuk peningkatan produksi pertanian, yaitu yang pertama intensifikasi pertanian, yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas produksi tani dengan cara mengembangkan produktivitas kerjanya. Yang kedua, ekstensifikasi pertanian, yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas produksi tani dengan cara menambah faktor produksi pertanian. Yang ketiga, diversifikasi pertanian, yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas produksi tani dengan cara pengembangan keanekaragaman jenis produk pertanian. Yang keempat, rehabilitasi pertanian, yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas produksi tani dengan cara memulihkan lahan dan sumber daya pertanian yang sudah kritis. Pada tahun 1984, pemerintahan Orde Baru juga mengeluarkan program Pancausaha Tani yang terdiri dari 5 asas utama, yaitu yang pertama, pemilihan dan penggunaan bibit unggul, yang kedua, pemupukan secara teratur, yang ketiga, irigasi yang baik dan cukup, yang keempat, pemberantasan hama secara intensif, yang kelima, teknik penanaman secara teratur. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri 1 yang telah menyampaikan materinya. Lanjut kepada pemateri 2 untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawadaya Putri Susanto dari kelas 12 IPS 1. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi dari pemateri 1. Baik, dampak revolusi hijau. Revolusi hijau pada masa pemerintahan Soeharto berhasil menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan besar dunia pada dekade 1980-an. Dampak positif revolusi hijau yakni: pertama, meningkatkan kesejahteraan petani; kedua, menguatnya perekonomian pedesaan; ketiga, meningkatkan ketahanan pangan nasional; dan keempat, membuka kesadaran masyarakat pedesaan akan pentingnya adaptasi teknologi. Revolusi hijau tidak hanya memberikan dampak positif, namun juga revolusi hijau mempunyai dampak negatifnya juga. 1. Ketergantungan petani terhadap pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan. Kedua, penggunaan teknologi modern dalam usaha tani yang belum merata menimbulkan kesenjangan. Ketiga, penggunaan munculnya kapitalisasi dalam sektor pertanian. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada materi 2 yang telah menyampaikan materinya. Lanjut kepada pemateri 3 untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati, kelas 12 IPS 1. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materinya.
Jadi, teknologi transportasi hingga masa kini terus mengalami perkembangan dalam segi efektivitas dan efisiensi sesuai dengan kebutuhan manusia. Perkembangan teknologi transportasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis di Indonesia dan pengaruh budaya luar seperti budaya Indochina, India, dan Eropa. Kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan dengan banyak gunung memberi tantangan tersendiri bagi perkembangan teknologi transportasi. Masyarakat Indonesia harus menyesuaikan teknologi transportasi dengan kondisi geografis agar teknologi tersebut menjadi tepat guna. Perkembangan teknologi transportasi yaitu pengaruh budaya luar berhasil mempercepat perkembangan teknologi transportasi di Indonesia. Penemuan mesin uap di Eropa pada masa revolusi industri mampu menggantikan fungsi hewan sebagai alat transportasi utama di Indonesia. Sejak penemuan mesin uap, pemerintah kolonial Belanda mengenalkan teknologi transportasi massal seperti kereta api dan kapal uap di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri 3 yang telah menyampaikan materinya. Lanjut ke pemateri 4 untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiansyah. Saya ingin menjelaskan transportasi darat. Dalam buku sejarah perkeretaapian Indonesia tahun 1997 karya tim Telaga Bakti Nusantara, pada tahun 1842 pemerintah kolonial Belanda membangun jalur kereta api yang menghubungkan Semarang, Yogyakarta, dan Surakarta. Pembangunan jalur kereta api tersebut dilakukan oleh perusahaan kereta api swasta Nederlands Indes Spoorwegen Maatschappij. Dan pada awalnya pembangunan jalur kereta api di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengiriman hasil pertanian dan pedalaman menuju ke pelabuhan. Pada perkembangannya berikutnya, perusahaan kereta api Belanda menggunakan kereta api sebagai alat transportasi massal masyarakat pribumi Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri 4 yang telah menyampaikan materi. Lanjut yang terakhir, materi 5. Silahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Transportasi air. Perkembangan teknologi transportasi laut di Indonesia telah ada pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Dalam buku Sejarah Indonesia, Masa Hindu-Buddha 2013, karya Suwardono, pada sekitar abad ke-8 Masehi, Kerajaan Mataram kuno telah menggunakan teknologi perahu bercadik sebagai alat transportasi air. Kemajuan teknologi transportasi air di Indonesia juga bisa kita lihat dalam jejak kejayaan Sriwijaya. Dalam sejarahnya, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara dengan armada laut yang kuat. Teknologi transportasi air di Indonesia semakin berkembang pada masa kolonial bangsa-bangsa barat seperti Portugis, Belanda, dan Inggris, mengenalkan teknologi perkapalan yang mampu mengarungi samudra. Pada akhir abad ke-19 Masehi, Belanda juga mengenalkan teknologi kapal uap sebagai alat transportasi massa di Indonesia. Transportasi udara. Perkembangan teknologi penerbangan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran Nurtanio, Pringwadi Suryo, dan Wiwiko Supormo. Mereka berhasil menerbangkan pesawat kurasi tunggal yang dinamakan dengan Si Kumbang. Perkembangan teknologi penerbangan Indonesia semakin pesat dengan diresmikannya Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). IPTN berhasil membuat pesawat pertama yang dinamakan dengan NC-212. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri 5 yang telah menyampaikan materinya.
Demikianlah beberapa hal yang bisa kelompok saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tidak tadi ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Kami ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.